Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan segenap jamaah Masjid Al-Maghfirah BP Jam Sostek yang saya cintai, saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Shalawat beriring salam, marilah kita sanjung sajikan kehadirat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah syafi' kita, satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan kita, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai beliau dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Kita tempo hari kita membicarakan tentang keutamaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita akan melanjutkan daripada keistimewaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di antara keistimewaan dan keutamaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau bisa berbicara dengan benda mati. Beliau bisa berbicara dengan batu. Batu mengucapkan salam di Makkah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Maka kalau ada orang tidak mau mengucap salam kepada Nabi, tidak mau sholawat kepada Nabi, lebih keras daripada batu. Beliau juga berbicara dengan pelepah kurma yang menangis karena digantikan oleh mimbar. Beliau juga berbicara dengan unta yang menangis mengadu karena unta tersebut terlalu lama dipekerjakan sehingga akhirnya menangis dan mengadu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di antara kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah athna ala khuluqihi. Allah memuji kepada akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Wasti'adhamul udhama li syai' yadullu ala ighalihi fil 'azamati. Dan kalau ada misalkan orang besar menganggap sesuatu itu besar, artinya sesuatu itu sangatlah besar bagi orang biasa. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menganggap bahwa akhlak Nabi itu besar, akhlak Nabi itu agung. Kalau ada miliuner mengatakan, "Oh, ini tanah sangat besar," ya, mungkin ya 800 sampai 1000 hektar gitu kan. Kalau kita kan besar paling 500 meter, 1000 meter ya. Nah, bagaimana apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menyifati bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di atas budi pekerti yang agung, besar gitu. Maka kita tidak bisa menerka-nerka. Kalau kita mau ambil contoh, Nabi ini orang yang sangat istimewa di sisi Allah.
memberi syafaat bagi semua manusia. Para nabi ada di bawah beliau. Namun beliau pernah mencium tangan seseorang yang melepuh, tangan seseorang yang kotor. Ketika ditanya oleh Nabi, ini tangan kamu kenapa? Maka orang tersebut menjawab, saya seorang pandai besi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya seorang pandai besi yang kerjaannya setiap hari itu adalah berkutat dengan besi dan api, sehingga tangan saya ini melepuh, tangan saya ini kotor, tangan saya ini hitam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium tangan orang itu. Bayangin Pak, dicium tangannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat mulia, ini akhlaknya Nabi. Dan dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat baik kepada istri-istrinya. Beliau tidak pernah membentak istri-istrinya. Beliau mencari nafkah untuk istri-istrinya. Beliau juga adil di dalam pembagian giliran kepada istri-istrinya. Beliau juga mengajarkan ilmu agama kepada istri-istrinya. Beliau juga mendidik istri-istrinya untuk sholat malam. Ini akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari akhlak Nabi, Nabi itu tidak pernah memaki, tidak pernah mencaci, tidak pernah melaknat. Inni lam ub'ats la'anan, saya tidak pernah diutus untuk melaknat siapapun. Nah, wa minha anna Allah kallamahu bi anwa'il wahyi. Dan di antara keistimewaan Nabi adalah Allah berbincang dengan Nabi melalui 3 perantara wahyu. Yang pertama ar-ru'yatus shadiqah, mimpi-mimpi yang benar. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Ini Nabi Muhammad juga dapat. Wathani al-kalam min ghairi wasitah. Berkata-kata Allah Subhanahu wa taala tanpa huruf dan suara, tanpa perantara malaikat Jibril atau mimpi. Ini tidak didapatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan didapatkan Nabi Musa. Wathalis min Jibril alaihissalam, yang ketiga melalui Jibril alaihissalam. Ini juga didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha anna kitabahu sallallahu alaihi wasallam mustamilun ala mashtamalat alaihi Taurat wal Injil wal Zabur wa fadlun bil mufassal. Jadi wa fuddila bil mufassal, sesungguhnya kitab yang dibawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup dari segala sesuatu yang dicakup daripada Taurat, Injil, Zabur, dan juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala bil mufassal. Artinya yang begitu rinci, ya, begitu rinci. Naam. Kemudian anallaha 'arada alaihi mafatih kunuzil ardi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempresentasikan, menampilkan kunci-kunci perhiasan, kunci-kunci harta-harta yang terpendam di dalam bumi. Wa khayyarahu baina ayyakuna malikan aw nabiyan abdan. Dan beliau itu dikasih pilihan Pak sama Allah, mau jadi raja atau mau jadi hamba saya dan sekaligus nabi. Fastasyara Jibril fa asyara alaihi an tawadha. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril mengatakan tawadha ya Muhammad, tawadhulah kamu wahai Muhammad. Faqala bal nabiyyan abdan. Maka daripada itu Nabi mengatakan, saya lebih baik jadi seorang nabi dan seorang hamba. Aju'u yauman, sehari saya lapar, wa ashba'u yauman, dan sehari saya kenyang. Fa idza ju'tu da'autullaha wa idza syabi'tu syakartu. Kalau saya itu lapar, saya berdoa kepada Allah. Kalau saya itu kenyang, saya bersyukur kepada Allah. Ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang selanjutnya wa minha annallaha ta'ala arsalahu rahmatan lil alamin fa amhala usata ummatihi wa lam yu'ajilhum ibqa alaihim. Sungguhnya Allah mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang diantaranya Allah menunda daripada orang-orang ahli maksiat di kalangan umatnya, tidak diazab dan tidak langsung dibayar kontan sebagaimana umat-umat terdahulu yang langsung dilenyapkan, seperti umatnya Nabi Nuh lenyap, kemudian umatnya Nabi Hud, Nabi Soleh lenyap, ya, bi khilafi man taqaddamahu minal anbiya.
Nah, ini berbeda dengan nabi-nabi sebelum beliau. Fa innahum lamma kadzabu au kudzibu ujila mukadzibahum. Jadi nabi-nabi tersebut lamma kudzibu, ketika mereka itu didustakan, ujila mukadzibuhum, maka dianggap orang-orang yang membangkang itu adalah musuh mereka dan langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kontan gitu ya. Jadi kalau ada orang maksiat kemudian dia tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua karena rahmat yang Allah berikan melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam fi hilmihi wa afwihi wa safhihi wa sabrihi wa syukrihi wa linihi fillah wa annahu lam yaghdab li nafsihi wa annahu jaa bi itmami makarimil akhlaq. Adapun akhlaknya Nabi adalah akhlak yang lembut, suka memaafkan, suka toleransi, suka sabar, bersyukur, halus ya tutur budi pekartinya. Wa annahu lam yaghdab li nafsihi, dan Nabi SAW itu tidak pernah marah untuk alasan pribadi. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa man nukila min khusyu'ihi, begitu juga dengan kekhusyuannya Nabi, wa khudu'ihi, tunduknya Nabi kepada Allah, wa tabaddulihi, perjuangan Nabi, wa tawaddu'ihi, juga tawaddu'nya Nabi SAW, fi ma'kulihi, di dalam makanannya ya. Nabi mengatakan, saya kalau dikasih kaki kambing ya saya akan makan. Kalau saya diundang hanya untuk makan kaki kambing saja, saya juga akan datang gitu, bukan daging kambing gitu ya. Bayangkan kita ngundang Rasulullah terus hanya ada sop kaki kambing gitu kan, rasanya kurang pantas. Tapi beliau mengatakan, kalau saya dikasih hadiah kaki kambing ataupun diundang untuk makan kaki kambing, pasti akan saya terima gitu ya. Wa masyrabihi, juga minumannya, wa maskanihi, juga tempat tinggalnya beliau, minumnya juga air, bukan jus-jusan, bukan matcha latte, bukan ya. Jadi minumnya sangat sederhana, hanya air putih saja. Wa jamili usyratihi, begitu juga bagaimana Nabi itu bermuamalah dengan keluarganya baik, lembut sama istri, lembut sama anak. Wa karimi khaliqatihi, dan juga perangainya yang dermawan. Ya, dermawan itu nggak mesti masalah uang, termasuk masalah senyuman itu dermawan. Karena kita kalau lagi capek-capek gitu kan, ada orang senyum kita senang. Dan di rumah sakit itu biasanya ada SOP, kalau nggak senyum itu kena SP1. Kenapa? Karena secara psikologis pasien itu sebelum diobati dokter, dia bisa ditunjang kesembuhannya secara psikologis ketika melihat suster ataupun nakes itu tersenyum. Tuh Nabi suka senyum, murah senyum makanya katanya. Wa husni sajiyatihi, dan akhlaknya yang baik. Wa nushi li ummatihi, keikhlasannya buat umat. Wa hirsi ala imani ashiratihi, dan bagaimana Nabi itu betul-betul sangat memperjuangkan keimanan keluarganya. Wa qiyamihi bi'aba'i risalatihi, dan Nabi sangat menjalani dari beban-beban risalahnya. Berat jadi Nabi itu. Wa ra'fatihi bil mu'minin, dan kelemah lembutannya kepada orang-orang yang beriman. Wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Wa ghuldatihi 'alal kafirin wa shiddatihi, dan juga bagaimana Nabi keras kepada orang-orang yang memerangi umat Islam. Wa mujahadatihi fi nusrati dinillahi, dan juga mujahadahnya Nabi, perjuangan Nabi di dalam menolong agama Allah. Wa i'la'i kalimatihi, dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma laqiyahu min adza qaumihi, begitu juga Nabi ketika disakiti kaumnya. Wa ghairihim fi watanihi, dan selain mereka juga di negaranya. Wa ghurbatihi, dan juga di luar dari negaranya, baik di Makkah ataupun di Madinah. Fa ba'du hadhihi al-manaqib mawjudun fi kitabillah, dan cerita-cerita ini tentang Nabi ada di dalam Al-Qur'an. Wa ba'duha mawjudun fi kutubi syama'ilihi wa siratihi, dan sebagian lagi itu ada di dalam kitab-kitab syama'il, biografinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sejarahnya. Amma dinuhu, adapun kelembutan Nabi, fa fi qoulihi ta'ala fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan karena rahmat Allah lah kamu akhirnya berlemah lembut kepada mereka. Wa amma syiddatuhu 'alal kafirin, adapun tegasnya Nabi kepada orang-orang kafir yang memerangi. Wa rahmatuhu lil mu'minin, dan kasih sayangnya kepada orang beriman, fi qoulihi ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum.
Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah mereka keras kepada orang-orang yang kafir yang memerangi agama Islam. Tapi kalau non muslim baik ya, itu tidak boleh gitu. Karena kita mengikuti ajaran Nabi, maka kita harus memuliakan juga saudara-saudara kita yang non muslim. Ada jenazah orang Yahudi lewat, maka Nabi berdiri. Ya, berdiri untuk menghormati meskipun tidak mendoakan.